Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Semangat menghadapi KSN. Bu Guru berikan satu lagu penyemangat. Bisa ditirukan. Rambate rantah hayu tarik tambang rek ketek. Di sini aku jadi amat senang. Hahaha. Andai aku burung, aku akan terbang. Sebentar lagi aku menang. Ya, bangun pagi-pagi untuk ikut belajar Bu Guru. Belajar bersama untuk raih cita-cita. Andai kau tahu isi hatiku, ku cinta padamu matematika. Oke anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan. Ini saya berikan tanda penting, perlu diingat. Yang mana di dalam operasi bilangan, kita akan selalu berkaitan dengan operasi bilangan penjumlahan, pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan, kedudukannya itu sama kuat, ya. Maka dalam pengerjaannya, kerjakan dahulu yang sebelah kiri. Berikutnya ada perkalian dan pembagian, kedudukannya sama kuat, sehingga kerjakan dahulu yang sebelah kiri. Dalam operasi campuran, perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Anak-anakku, agar lebih jelas, ini bisa juga sebagai pengingat, ya, pengingat, yaitu ada Pipolondo. Ini Pipolondo ini merupakan bahasa Jawa ya yang dipakai ininya. Ini singkatan dari ping. Po-nya adalah poro, londo lan, dan sudo. Sudo. Ping, poro, lan, sudo. Ping, piponya ini di depan. Sehingga ketika kamu bertemu dengan ping dan poro atau kali dan bagi, ini selalu dikerjakan lebih dulu. Kalau ini sudah dikerjakan, baru mengerjakan londone dikerjakan belakangan setelah piponya dikerjakan. Ini hanya sebagai pengingat, ya, pengingat cantolan gitu. Nah, sekarang dalam penerapannya tentang pembahasan soal, saya berikan contoh. Ini adalah soal tentang operasi bilangan. Nilai dari 9 ditambah 9 kali 9 dikurangi 9 dibagi 9 adalah titik-titik. Cara mengerjakannya, ini diperhatikan dulu, ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Maka ketika ada seperti ini, kalian ingat tadi pipo. Piponya adalah ping dan poro, kali dan bagi. Nah, jika ketemu seperti ini, maka kerjakan dulu yang ini. Ya, perkalian dan pembagiannya. Nah, cara pengerjaannya di sini sudah saya berikan contoh. Ini soalnya. Cara mengerjakannya seperti ini. Jadi, yang perkalian dan pembagian silakan diberi tanda kurung dulu. Nah, ketika pengerjaan operasi bilangan, ya, itu prioritas yang dikerjakan, ya. Di sini ada tingkatan-tingkatan prioritas pengerjaan. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Yang pertama, ketika kalian menemukan soal seperti ini, berikutnya di sini ada tanda kurung.
Misalnya kok di depan ini ada tanda kurung. Maka yang dikerjakan dulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Meskipun yang diberi tanda kurung adalah soal penjumlahan maupun soal pengurangan. Yang seharusnya penjumlahan dan pengurangan itu dikerjakan di belakang. Tetapi apabila dikerjakan lebih dulu, begitu maksudnya, dikerjakan setelah piponya tadi. Namun ketika ada tanda kurung, yang dikerjakan lebih dulu adalah yang ada di dalam kurung. Nah, jadi tingkatan paling atas dalam pengerjaan operasi bilangan adalah ada tanda kurung. Nah, kalau sudah ternyata tidak ada tanda kurungnya, seperti soal nomor 1 ini tidak ada tanda kurungnya, maka yang dikerjakan dulu dilirik yaitu adalah yang piponya tadi, ping dan poro. Itu bahasa Jawa. Sedangkan bahasa Indonesianya perkalian dan pembagian. Nah, ini kali dan bagi. Lah, agar mudah di dalam pemikiran kita, maka ini perkalian dan pembagian silahkan diberi tanda kurung dulu. Contoh seperti ini. Perkaliannya diberi tanda kurung, pembagiannya juga diberi tanda kurung. Nah, kalau sudah seperti itu baru dikerjakan. Ya. Sama dengan lurus nggih. Biar lebih mudah lurus. Sama dengan 9-nya tetap 9 ke bawahnya. Lah, berikutnya 9 kali 9 ini dikerjakan. Dikerjakan lebih dulu. 9 kali 9, 81. Terus 9 dibagi 9 hasilnya 1. Begitu. Nah, ini diturunkan. Ya. Tambah, turun, tambah. Kurang, turun, kurang. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang operasi bilangannya tinggal penjumlahan dan pengurangan. Ketika mengerjakan seperti ini, maka tadi ingat ya, yang di atas tadi aturan mainnya adalah kerjakan yang sebelah kiri. Sehingga ini dikerjakan dengan memberi tanda kurung. Ya, biar kamu tahu bahwasanya kalau sudah saya beri tanda kurung, berarti ini yang harus saya kerjakan lebih dulu. Yang mana seharusnya tidak perlu diberi tanda kurung. Cukup ini saja gitu, tapi agar di dalam pikiran kita itu lebih mudah, kalau saya beri tanda kurung itu lebih prioritas dikerjakan, maka boleh berikan tanda kurung yang depan atau yang sebelah kiri. Kalau sudah 9 ditambah 81 hasilnya 90. Baru kurangi 1. Begitu. Hasilnya adalah 89. Selesai. Berikutnya ada soal pecahan bertingkat seperti ini. Nilai dari 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 9. Seperti itu nggih cara membacanya. Nah, sekarang pembahasannya. Perhatikan. Ini sekilas mungkin akan membuat anak-anak capek deh. Aduh, soal kok seperti ini, begitu. Nah, namun jangan cepat putus asa. Jangan cepat berpikir seperti itu. Setiap ada masalah, kita ini di dalam pelajaran matematika, anak-anak sering kali diberikan masalah. Ya, dan itu untuk melatih anak-anak untuk menghadapi masalah. Di dalam menghadapi masalah, seberat apapun itu bisa diselesaikan dengan cara diuraikan sedikit demi sedikit. Ya, maka nantinya masalah akan selesai. Bukannya demikian. Hadah. Soal kok seperti ini, nggak mau aku. Soal apaan tuh? Jangan seperti itu.
ya, sebagai seorang manusia yang hebat, ini harusnya pikiran kita tertata. Bahwasanya, oke, saya pahami dulu. Soal ini mana yang harus saya uraikan, mana yang harus saya selesaikan lebih dulu. Demikian. Nah, ketika ada soal seperti ini anak-anakku, maka yang perlu diselesaikan adalah soal yang paling bawah. Normalnya soal itu kan demikian. 1 ditambah 1 per 1 misalnya, gitu kan? Lah ini enggak. 1 ditambah 1 per 1 tambah sekian, 1 tambah 1 per 1 ditambah 1 per. Ini kok bertingkat-tingkat kan begitu. Tapi ingat ini tadi pelan-pelan kita uraikan. Nah, karena seharusnya seperti itu kok ternyata seperti ini, maka kita uraikan dulu, kita selesaikan masalahnya yang paling bawah dulu. Ya, urutannya memang dari bawah, bukan dari atas. Kalau dari atas tidak bisa. Jadi menyelesaikan masalah pun juga demikian anak-anakku. Dari bawah dulu, selesaikan ke atas sampai akhirnya selesai. Sampai pada pokoknya. Oke, sekarang demikian. 1 ditambah sekian. Nah, sekarang 1 ditambah 1 per 9. Cara pengerjaannya ini kan penjumlahan. Penjumlahan pecahan. Ya. Untuk mengerjakan penjumlahan pecahan itu penyebut yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, ini silahkan angka 1 ini ya, ini bisa dibuat dalam bentuk pecahan dengan nilai atas dan bawah harus sama. Sehingga ini harusnya diubah agar mudah penjumlahan, pengerjaan pecahan penjumlahan itu penyebut harus sama. Maka 1 ini silakan dirubah menjadi suatu bilangan pecahan yang penyebutnya menyesuaikan dengan angka yang sudah ada. Karena di sini penyebut itu yang bawah ya, penyebutnya angka 9, maka silakan 1 ini nanti diubah dengan penyebut yang sama, yaitu 9. Kalau jika kamu sudah memilih angka 9, maka pembilangnya juga harus 9. Nah, paham sampai di sini? Sehingga soalnya menjadi demikian. 9 per 9 ditambah 1 per 9, hasilnya adalah, jika ini sudah sama, penyebutnya sama, maka kita tinggal menghitung yang atas saja, pembilang. 9 ditambah 1. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Penyebutnya tetap 9. Ya. Jika sudah, soalnya akan berubah menjadi ini. 1 ditambah 1 per. 1 ditambah 1 per 10 per 9. Angka 1-nya sudah hilang. Ya. Berubah jadinya sekian. Berikutnya, ada soal seperti ini. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Ini seharusnya 1 ditambah berapa? 1. Misalnya kan seharusnya seperti itu. Kalau seperti ini bagaimana? Maka ini selesaikan dulu yang ini dulu, pecahan ini. Jadi 1 ditambah 1 per 10 per 9. Ini saya berikan tanda merah. Ya, saya berikan ini tulisan merah. Dengan maksud ini yang harus dikerjakan lebih dulu, cara pengerjaannya ada di sini. Nah, 1 per 10 per 9 sama dengan 1 dibagi 10 per 9. Jadi 1 per itu sama dengan 1 dibagi. Per itu sama dengan bagi, begitu. 1 dibagi 10 per 9. Sama dengan, ingat, 1 tadi, angka 1 ini bisa dibuat dalam bentuk pecahan. 1 per 1. Dibagi 10 per 9. Seperti ini.
sama dengan 1/1 dikalikan ini tadi. Ingat, perkalian ini bisa untuk pecahan pembagian, saya ulang. Dalam soal pecahan ini dibagi, pembagian pecahan, pengerjaannya adalah dengan cara dikali. Dengan syarat yang belakang ini harus dibalik. Sehingga menjadi 1/1 kali 9/10. Hasilnya adalah tinggal mengalikan. Ini mudah sekali, jadi tidak menyamakan penyebut. Yang menyamakan penyebut adalah yang londo tadi, lan dan sudo, atau penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian dan pembagian itu tidak. Perkalian cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 9, 9. 1 kali 10, 10. Begitu. Ya. Kalau sudah, berikutnya adalah hasilnya adalah 9/10. Begitu ya. Hasilnya adalah 9/10. Berikutnya anak-anak, ini tadi saya berikan contoh cara satu. Ini untuk cara yang cara yang saya uraikan. Bagi anak-anak yang sudah paham, ini sebenarnya satu tadi tidak harus dijadikan 1/1, 1/1 tidak. Cukup tuliskan 1 begitu saja. Sehingga 1 tadi 1 dibagi 10/9 sama dengan 1 kali 1 kali dibalik 10/9-nya tadi dibalik menjadi 9/10. Ya, syaratnya pembagian menjadi perkalian, pembagian diubah menjadi perkalian dengan syarat ini harus dibalik. Kalau sudah hasilnya adalah 9/10, sama 9/10, di sini juga 9/10. Oke kan? Nah, yang 9/10 tadi hasil ini dibawa ke atas. Nah, 9 ini hasilnya ini tadi ya, ini menjadi 9/10. Sekarang soal ini menjadi 1 ditambah 1 ditambah 9/10. Nah, sekarang pengerjaannya yang ini dulu. 1 ditambah 9/10 itu bagaimana? Oke, sekarang ini caranya. 1 ditambah 9/10 itu sama dengan, harus disamakan karena ini adalah penjumlahan. Nah, penyebutnya 10, maka pilihlah yang 1 tadi diubah menjadi pembilang. Penyebutnya adalah 10 juga, biar kita tidak kesulitan. Berarti menyesuaikan, ini 10. Yang atasnya juga mengikuti 10. 1 ini jika dibuat pecahan, atas dan bawah harus sama. Kalau ketika kamu memilih 10, yang atas 10. Ketika kamu memilih 9, yang atas juga 9. Di sini 1 juta, yang atas juga 1 juta. Di bawah 1, yang atas juga 1, begitu. Kalau sudah, 10/10 ditambah 9/10. Hasilnya adalah 19/10. Nah, sekarang sudah ketemu 19/10 di bawah hasil dari ini ditaruh di sini. 1 di sini tetap 1, ditambah tetap tambah, satunya tetap 1 per, karena yang dikerjakan ini tadi ini, maka ininya diganti menjadi 19/10. 19/10 sama dengan 1 ditambah
Nah, sekarang ini diubah 1/19/10 itu sama dengan 1 ditambah 19/10. Oke, sampai di sini bingung nomboten? Ini hanya turun saja ya. 1 ditambah 19/10 sama dengan adalah 1 ditambah ini 1 19/10 tadi dikerjakannya 1 dibagi 19/10 diubah 1 dikali 10/19. Karena apa? Awalnya dibagi diubah menjadi kali dengan syarat ini dibalik. Kalau sudah satunya tetap 1 ditambah ya 1 dikalikan 10/19 berapa? Semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Sehingga ini 1 ditambah 10/19 ya. Ini hasilnya kan 10/19 sama dengan, nah sekarang 10/19-nya ini satunya yang dirubah. 1 dirubah penyebutnya 19, maka pembilang juga harus 19. Hasilnya penyebutnya tetap, tidak usah dipikirkan, tinggal menghitung ini. 19 ditambah 10 hasilnya 29. Hasil terakhir adalah ini. Nah, bagaimana anak-anakku? Akhirnya ketemu sudah penyelesaian masalah ini tadi. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita, menyelesaikan masalah itu kita selesaikan dari bawah. Jadi, selesaikan di atasnya, selesaikan sampai ketemu masalahnya apa begitu. Nah, jelas ya? Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal matematika. Semoga bermanfaat. Ikuti pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.